diakibatkan atau faktor risikonya polusi udara ya. Ini boleh dibilang dari atas sampai bawah. Jadi polusi udara itu bisa mengganggu saraf, kemudian jantung dan pembuluh darah juga ya. Hai Sobat RSUI, kembali lagi dengan saya Renata di RSUI Health Talk Podcast, edukatif, informatif, dan inspiratif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sedang booming, yaitu tentang polusi udara. Seperti yang kita tahu, kualitas udara di Jakarta yang memburuk akhir-akhir ini menjadi topik yang hangat di perbincangan media massa maupun publik. Nah, maka dari itu bersama saya sudah hadir dokter yang luar biasa, yaitu Dr. Gatut Priyo Nugroho, spesialis paru, konsultan onkologi yang merupakan dokter pulmonologi dan kedokteran respirasi di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Hai Dok Gatut, apa kabar hari ini? Hai, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, gak batuk ya Dok ya, seperti kebanyakan. Alhamdulillah. Jadi Dok, kita akan bahas terkait isu polusi udara dan dampaknya bagi kesehatan manusia. Pertanyaan pertama ya Dok ya, kita itu dulu sebelum pandemi penyebab batuk itu adalah virus katanya. Kemudian saat pandemi penyebab batuk adalah COVID-19. Sedangkan saat ini kalau misalnya kita batuk, penyebabnya itu adalah efek polusi udara. Nah, kita mau tahu dong Dok, sebenarnya yang menjadi penyebab batuk itu apa dan bagaimana tanggapan dokter terkait isu polusi udara? Ya, jadi memang kalau batuk itu penyebabnya macam-macam, kita semua tahu ya. Ada yang communicable sama non-communicable disease. Communicable itu maksudnya penyakit infeksi ya karena kuman. Menular ya seperti, Dok ya? Menular, seperti COVID atau yang terkenal dari dulu Indonesia itu TBC ya, tuberkulosis. Kasus barunya saat ini juga meningkat ya, kira-kira 1 juta kasus per tahun. Nah, yang lain adalah non-communicable atau yang tidak menular. Kalau yang lagi tren sekarang ini memang polusi ya. Jadi walaupun memang dari tahun ke tahun polusi ini sebetulnya sudah tinggi sekitar Jakarta dan Jabodetabek. Cuman kita juga bersyukur akhir-akhir ini viral. Jadi memang perlu kita angkat terus dan sebisa mungkin kita ada upaya untuk menurunkannya ya. Karena kalau tidak ya kita kemana-mana ada polusi, ada polutan, susah juga kita mau beraktivitas ya. Oke Dok, kemudian tadi dokter sempat singgung gitu ya kalau misalnya TBC itu juga batuk. Nah, berarti bisa diartikan batuk itu adalah suatu gejala berbagai penyakit infeksi saluran pernafasan atas, betul tidak Dok? Iya, betul Mbak. Jadi memang batuk itu sendiri kan memang respon pertahanan tubuh kita ya. Jadi misalnya kalau kita minum ada air setitik aja, kita keselak itu pasti batuk ya. Batuk. Jadi memang awalnya itu respon pertahanan tubuh manusia, akan tetapi lama-lama juga kalau ada penyakit bisa mengganggu ya kalau batuk terus-menerus. Seperti tadi ada virus, ada kuman gitu ya, atau yang akhir-akhir ini polusi. Dari teman-teman sih ya, dari klinisi baik dokter anak ataupun dokter-dokter yang dewasa ya, dokter umum maupun dokter paru, penyakit dalam, banyak yang mengabarkan akhir-akhir ini banyak kasus peningkatan kasus pasien dengan batuk di berobat jalan maupun rawat inap. Salah satu diagnosisnya adalah ISPA ya, yang faktor risikonya salah satunya memang polusi. Oh, baik. Berarti memang fakta ya Dok bahwasannya ada peningkatan kasus ISPA karena meningkatnya polusi udara saat ini. Ya, kalau dari pengamatan ya mungkin antar rumah sakit, antar vaskes, antar wilayah bisa sedikit berbeda, cuman kesannya kalau sehari-hari memang meningkat ya. Pasti ada gitu ya Dok ya pasien yang terkena ISPA. Baik Dok, untuk siapa yang paling rentan terpapar polusi udara dan penyakit ISPA ini Dok? Ya, semua orang rentan ya dengan polusi ini. Yang sudah kontak dengan udara luar ya, kita yang dari anak kecil sampai lansia, bahkan juga yang belum kontak dengan udara luar yaitu janin ya. Janin itu kan dia belum bernafas dengan udara luar ya, dia masih dapat oksigen dari ibunya. Itu juga bisa mengalami gangguan ya. Jadi baik dari
janin, bayi, batita, balita, remaja, kemudian dewasa muda seperti kita, sampai lansia ya. Terutama kalau anak kecil dan lansia yang kalau anak kecil dia belum sempurna organ dan pertahanan tubuhnya, sedangkan lansia sudah pernah sempurna tapi seiring usia kan menurun. Nah itu juga rentan ya. Dan kalau kena penyakit yang berat lebih mudah untuk masuk IGD, masuk rawat inap, sama bahkan kalau berat sekali ICU ya. Butuh penanganan lebih khusus lagi ya dok ya tentunya. Baik dok, kemudian ya tadi sempat kita singgung sedikit penyakit-penyakit akibat polusi udara, tapi mungkin dokter bisa menjelaskan lebih lagi dampak polusi udara bagi kesehatan. Boleh dibilang dari atas sampai bawah, jadi polusi udara itu bisa mengganggu saraf, kemudian jantung dan pembuluh darah juga ya, dan pembuluh darah juga. Kemudian yang jangan dilupakan juga adalah psikiatri. Nah, selain polusi udara ini kan yang viral juga mental health ya. Nah, mental health. Mungkin kalau kita emosian, sulit tidur, udah cukup istirahat pun masih tetap capek, itu kan gangguan mental juga ya. Ada kemungkinan juga disebabkan oleh polusi udara ini. Selain yang serem, kanker dan sakit jantung dan pembuluh darah, juga ada penyakit-penyakit yang boleh tanda kutip relatif ringan, tidak seseram itu ya, tapi mengganggu juga ya. Seperti batuk-batuk, bronkitis, atau dia ISPA ya, itu mengganggu juga dan bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup dan kehilangan waktu kerja ya. Kalau kita gangguan terus, demam-demam, meriang kan, pada akhirnya kita berobat ya, berobat nggak masuk kerja, produktivitas turun. Nah ini mengganggu juga. Baik dok, wah cukup serem juga ya dampak dari polusi udara ini mengganggu tadi produktivitas kita sehari-hari. Kemudian untuk cara terhindarnya atau mengatasi dari polusi udara ini menurut dokter seperti apa? Ya kalau preventif atau pencegahan penyakit biasanya memang ada level-levelnya ya. Kalau dalam dunia kesehatan ada pencegahan primer, sekunder, tersier gitu ya, dan sebagainya makin ke bawah. Pencegahan primer ini biasanya jangan sampai ada atau kita jangan sampai ketemu dengan penyebabnya itu ya. Dalam hal ini kita jangan sampai kena polusi. Nah ini agak susah. Jadi pencegahan primer ini ya mengeliminasi semua sumber polutan. Ya pabrik PLTU, ya kendaraan bermotor kita, ya kalau di Asia Tenggara itu household juga menyumbang polusi yang cukup tinggi ya. Karena kan kita ya banyak ya penduduknya, household itu cukup tinggi. Itu pencegahan primer. Nah kalau pencegahan sekunder itu kita sudah ketemu sumber penyakitnya, tapi sebisa mungkin nggak sakit. Nah ini biasanya yang upaya kita nih yang sehari-hari ya sebagai warga, pencegahan sekunder dan tersier. Kalau yang primer ini agak susah, penguasa ya. Dengan primer ini biasanya penguasa. Walaupun kita bisa juga berupaya ya dengan pakai transport publik. Nah kalau yang sekunder ini kita sudah ketemu pajanannya, tapi berupaya jangan sampai sakit. Satu ya kita menjaga kondisi ya. Kalau badan kita sehat, relatif lebih tahan dengan berbagai bahaya. Kemudian kalau aktivitas kita pakai masker, udah pasti ya masker. Yang bagus memang N95, cuman selain mahal, sulit juga kalau kita aktivitasnya intensitasnya tinggi karena sesak ya, sesak, aliran udaranya itu lambat. Jadi sebisa mungkin setidaknya masker biasa ya, masker medis itu udah cukup lumayan untuk menyaring partikel-partikel di situ ya. Kemudian yang pencegahan tersier itu kalau sudah sakit apa langkahnya gitu ya. Kalau ada keluhan kesehatan, ada ya kalau dalam hal pernapasan ya batuk atau bahkan sesak. Batuk, sesak, nyeri dada, batuk darah. Nah itu kalau ada hal yang kalau batuk darah udah pasti biasanya pengalaman pertama tuh dramatis, biasanya langsung berobat orang ya. Yang jangan dilupakan juga itu batuk yang tidak jelas penyebabnya ya. Orang kalau batuk karena keselak, ya besoknya udah nggak batuk lagi. Orang kalau batuk karena ada yang masak cabai, ya cabainya udah nggak dimasak, dia nggak batuk lagi. Tapi kalau kita batuk-batuk nggak jelas karena apa, itu kan berarti ada sesuatu ya. 3 hari atau 5 hari itu baiknya diperiksakan sebelum ternyata berat ya. Ini jadi kalau pencegahan tersier itu sudah ada keluhan, sudah ada penyakit. Langkah berikutnya apa? Kalau yang berikutnya ya kuartener,
sudah sakit berat, nah berikutnya dia langkah upayanya adalah rehabilitasi. Jadi ada beberapa langkah upaya yang mungkin memang bagian kita untuk mengerjakannya, mungkin juga bagian dari orang lain ya, mungkin penguasa atau direktur atau gubernur dan sebagainya. Oh gitu dok, baik. Iya. Demikianlah sahabat RSUI obrolan kita tentang polusi udara. Saya Renata. Saya Gatut. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.